Halo, Aquarius ya. Halo Aquarius. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Aquarius. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke? Langsung aja. Kita mau lihat energi Aquarius, siapapun yang ada kaitan dengan Aquarius ya. Ini energi bulan Agustus 2023 ya. Oke. Tara. Wah. Kenapa ini? Kenapa? Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Virgo, Taurus, Capricorn. Wah. Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Yang kuat Libra, Pisces, Aquarius, Sagittarius, Gemini ya. Aries dengan Scorpio itu kuat, bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi. Jadi Aquarius ini bisa kamu ya, tapi bisa juga dia, bisa terbalik begitu ya kan. Ini energi Agustus 2023. Aku ngerasa di Agustus kamu bakalan kecewa, kamu bakalan sakit hati terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Jadi rasanya sakit banget, sakit gitu. Mungkin kamu ngerasa ya gimana lah, berharap terhadap sesuatu, berharap terhadap seseorang ya, itu semua berbau dunia dan bisa saja buat kecewa gitu. Aku sih ngerasa apa ya, di Agustus itu sebenarnya kayak ada konflik batin, ada perang batin di dalam dirimu sendiri gitu. Entah kamu ngerasa ya masih kecewa gitu, atau bisa marah. Cuma kamu kayak ngerasa udahlah, tutup mata, tutup telinga. Kayak nggak mau sih ngelihat hal-hal yang kayak menyakitkan, nggak mau dengar yang menyakitkan gitu. Bahkan kamu ngerasanya ya udah diam saja, fokus kerja saja, fokus cari uang aja gitu. Ini juga muncul rasa kekhawatiran nantinya, muncul rasa ketakutan, panik, cemas. Mungkin ada yang dikhawatirkan itu tentang masa depan ya,
Apa bisa aku di masa depan seperti ini, seperti itu? Apa bisa aku berkomitmen begitu? Apa bisa aku konsisten kalau aku begini, kalau aku begitu di masa depanku? Nah, kamu seperti ada rasa cemas nantinya, terutama Agustus ya, gitu. Ini beberapa situasi karma ya, situasi kayak pembelajaran, kayak ada hikmah yang harus diambil, ada pembelajaran yang harus diambil ya. Ingatlah bahwa karma itu tidak selamanya buruk ya. Memang sih tentang tabur tuai ya, contohnya kita seperti membiarkan situasi kayak gitu-gitu aja, atau kita seperti mengikuti sesuatu sesuai jalan pikiran kita sendiri aja gitu. Padahal jalan pikiran kita sendiri itu nggak selamanya benar gitu kan. Jadi ya disitulah kayak ada situasi ya, semesta akan menyeimbangkan logikamu dan perasaanmu itu ya. Karena memang perasaan, kata hati, intuisi itu nggak bisa bohong. Kalau kamu bahagia pasti kelihatan, tapi kalau kamu tidak bahagia itu terlihat juga gitu. Jadi ya dengarlah intuisimu, dengar kata hatimu. Apa pembelajaran dari semua ini? Gitu. Ini konflik batin sama diri sendiri. Jadinya konflik sama orang, ya. Perang batin sama diri sendiri. Jadinya bawaannya pengen perang sama orang gitu, ya. Ya beberapa seperti itu, atau kita lihat di Agustus ya, gitu. Kita lihat lagi. Oke. Ada Gemini. Sagittarius ya. Cancer, Aries. Oke, Leo, Sagittarius ya. Ini kuat Gemini. Terus yang kuat Aries ya. Taurus itu kuat dengan Leo. Leo ini kuat ya. Kemudian Virgo, Pisces ya. Pisces dan Libra ya. Itu kuat, bisa energi aja. Oke. Jadi sebenarnya seseorang yang dealing sama kamu ini ada hati sih sama kamu. Dia menyukai kamu, dia mencintaimu. Cuma makin kesini kayak dia tuh ragu sama kamu ya. Makin kesini kayak dia ngerasa ya mau muncul rasa keraguan. Soalnya dia tuh ngelihat berat ya, berat menjalani semuanya sama kamu. Entah memang dia ada isu ya, ada masalah sama dirinya sendiri, atau dia ngerasa kayak ya banyak drama gitu di hubungan kalian. Atau memang seperti banyak beban, seperti kayak ngerasa ya sulit sih menjalani ke depannya gitu. Terus aku ngerasa ada ini salah satu dari kalian bisa dipengaruhi yang lain ya. Entah siapa ini. Bisa Aquarius atau orang yang ada kaitan sama Aquarius ini ya. Jadi dia tuh bisa dipengaruhi sama yang lain. Dia mungkin bisa juga dikendalikan dengan yang lain gitu. Makanya ini yang tadinya energinya berperasaan jadinya kayak sekedar udahlah, cuma perasaan gitu.
udahlah, cinta nggak segalanya, kamu nggak segalanya gitu. Ya sorry to say, maaf ngomong ya, seperti itu. Terus apa ya? Aku sih ngerasa entah dia ini ada pikiran ke yang lain ya. Dia mikirin siapa gitu, atau dia mikirin sesuatu. Bisa dia mikirin tentang dirinya sendiri. Dia udah siap atau enggak. Dia sudah dewasa atau tidak. Karena umur juga nggak menjamin ya. Kalau umur juga banyak, kalau dewasanya belum, ya tetap aja gitu. Karena dewasa itu pilihan, ya. Dewasa itu bukan sekedar umur, bukan hanya tentang usia, gitu. Oke? Aku ngerasa apa ini ya dipikirkan dia? Atau salah satu dari kalian ada memikirkan uang atau memikirkan keluarga atau siapa gitu ya yang lainnya, atau ada sesuatu yang disembunyikannya, yang dipendamnya, atau masih mengendalikan dia gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Aquarius. Nah, takut. Aku takut gagal. Aku nggak siap gagal. Gitu. Mau maju kena, mundur juga kena. Sama malunya. Sama saja malunya gitu. Nih, stuck. Kayak nggak tahu arahnya kemana. Mau maju, gimana gitu. Mau mundur, gimana juga gitu, ya. Seperti kayak, ya kamu bisa bingung. Bingung sama dirimu atau bingung sama hidupmu ini. Mau dibawa kemana gitu, ya. Jadi di Agustus kamu rentan dalam kecemasan, kekhawatiran. Karena ya gimana ya, mungkin menurut perspektif kamu semua harus berlanjut, ya hidup harus berlanjut ya, tapi melanjutkannya ini gimana? Apa kamu siap dengan kenyataannya? Ya terkadang memang kita itu harus realistis ya, harus ikuti realita, maju ke depannya. Tapi kita siap nggak dengan semuanya? Siap nggak dengan segala resikonya? Ya memang semua harus sesuai target, bahkan harus sesuai dengan ambisi kita ya. Apalagi nih soal harga diri, gengsi, kehormatan, keinginan, harapan. Tapi apa kita siap menerima resiko ke depannya? Jadi ya kamu bisa ragu juga ke depannya. Tapi mau mundur juga gimana? Kayak ada perasaan ke-trigger gitu ya, ego kita. Wah, di mana harga diriku harus menoleh lagi ke belakang? Di mana harga diriku harus mundur gitu, ya. Jadi kamu bisa bingung di bulan Agustus gitu. Nih, harus siap mengambil keputusan. Hidup ini pilihan. Pilihlah yang buat kamu bahagia. Bukan sekedar menyenangkan orang semata. Bukan sekedar ya supaya kamu diakui, supaya kamu diterima, supaya kamu itu diapresiasi, bla bla bla. Tapi kan sebenarnya bahagia itu pilihan. Kamu memilih bahagia dengan cara seperti apa? Pilihlah bahagia dengan caramu sendiri, bukan dengan yang dituntut di dunia ini gitu ya. Jadi ya hidup ini banyak tuntutan, dunia ini banyak tuntutan, gak habis-habis ya.
Tapi apa iya kamu hanya mikirin orang, hanya mikirin kebahagiaan dia, kebahagiaan mereka, hanya mikirin hal-hal yang kayak ya tuntutan dunia ini, standar dunia ini. Tapi kamu bahagia nggak nanti gitu? Pikirkan semua ini. Kamu harus siap ambil keputusan yang terbaik untuk dirimu. Kamu yang tahu. Nih, hati-hati dengan keputusanmu sendiri. Hati-hati dengan tindakanmu sendiri. Karena kamu bisa sakit hati, ya. Nah, ini dia. Sebenarnya kamu menginginkan orang yang benar-benar seia, sekata dengan kamu, ya. Kamu kayak pengen gitu, ada orang yang bisa mengerti, yang bisa memahami kamu, yang menerima kamu apa adanya. Tapi ya kamu harus apa adanya juga gitu. Tunjukkan dirimu yang sebenar-benarnya. Inilah aku, inilah kelebihan dan kekuranganku. Inilah aku apa adanya, supaya orang apa adanya juga sama kamu, ya. Jadi jangan tunjukkan yang bagus-bagusnya aja ke orang lain. Kamu juga harus tunjukkan kamu itu tidak baik-baik saja, ya. Jadi harus lebih kayak apa ya? Ya menjadi diri sendiri, supaya kamu itu diterima, atau supaya kamu ya diterima apa adanya gitu, bukan sekedar kayak butuh validasi atau apa, enggak gitu, tapi lebih kayak ya kamu tuh tunjukkan dirimu yang apa adanya, berdamai dengan semuanya, ya, berdamai dengan semua yang terjadi. Ini beberapa kalian seperti punya inner child, ya, inner child, atau ada kayak isu-isu, kejadian-kejadian yang kayak membuat kamu jadi seperti ini. Ya, gitu sih. Jadi aku ngerasa ya lebih baik sekarang apa adanya saja. Kalau kamu rasa kamu ingin orang menerima kamu apa adanya, ya. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang kayak kamu tunjukkan kamu itu selalu kuat, kamu selalu tegar, kamu selalu baik-baik saja, kamu akan bisa menangani semuanya. Ujung-ujungnya apa? Kamu dimanfaatin, kamu dikendaliin gitu. Tapi sampai kapan kamu kayak gitu, ya? Tuh, ya mungkin ada beberapa seperti itu. Jadi, jadilah apa adanya, tunjukkan mau kamu apa, keinginanmu apa, jati dirimu apa, kelebihan dan kekuranganmu itu apa, supaya orang menerima kamu apa adanya. Supaya ini juga ya, kita menarik orang-orang yang tidak fake, supaya kita tidak menarik orang-orang yang palsu gitu. Karena kalau kita tidak apa adanya ya, kita dapat nanti yang palsu gitu, ya. Karena ya gimana ya, buat apa gitu ya, kita tunjukkan yang baik aja di depan, padahal di belakang beda gitu. Ya ujungnya takutnya orang yang kita hadapi, orang yang kita terima nanti seperti itu. Ternyata dia bisa kayak apa ya, kita rasa baik sih, sesuai kriteria kita, tapi di belakang ternyata dia beda gitu. Atau waktu yang akan menjawabnya. Mana orang-orang yang benar-benar baik untukmu dan mana yang tidak gitu. Ya, yang jelas jadilah versi terbaikmu supaya kamu menarik orang yang terbaik. Jadi versi terbaik untuk dirimu supaya kamu menarik orang yang benar-benar terbaik gitu, ya. Itu sih. Oke, sekarang kerjaan. Oke, untuk yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, banyak-banyak ya dengar intuisi, dengar kata hati. Oke. Aku sih ngerasa sebenarnya kamu ini soal kerjaan Agustus bisa aja meningkat ya. Tapi kamu juga harus balance, harus seimbang. Seimbang dalam artian ya supaya mempertahankan ya kerjaan ini.
Karena mendapatkan sesuatu yang bagus itu sebenarnya lebih mudah daripada mempertahankannya. Jadi harus seimbang, harus stabil, harus konsisten, ya. Konsisten bekerja keras, berusaha keras supaya ya lebih baik lagi ke depannya, gitu ya. Nih. Wah, kenapa ini ya? Tapi ya begitulah hidup. Terkadang kita bisa di atas, terkadang bisa di bawah, terkadang bisa berubah semuanya. Oke, jadi aku ngerasa apa ya? Mungkin kamu sensitif banget di bulan Agustus, atau ada yang sensi sama kamu. Cuma di sini dibilang bekerja dengan baik aja, bekerja sama juga ya dengan baik saja, dengan positif aja. Toh juga kebenaran akan terungkap. Kalau kamu orang yang berkualitas, pasti akan terungkap kok, gitu kan. Terus aku ngerasa ada hal-hal yang memang membuat kamu sensi untuk mengerjakan sesuatu ini, untuk kerjaan ini ya. Ini bisa karena pikiran yang mumet ya, banyak pikiran, terus jadi baperan, jadi sensitif gitu. Itu mempengaruhi ya kerjaan kamu. Jadi di sini dibilang ya kamu harus profesional. Kalau kerja ya kerja, jangan pikiran-pikiran yang overthinking itu ya dibawa-bawa ke kerjaan gitu. Kayak gimana pun ya kita harus profesional. Cuma aku ngerasa memang ada kejenuhan, ada rasa bosan, kayak pengen keluar dari zona nyaman, ya. Beberapa mungkin akan kepikiran seperti itu di bulan Agustus. Jadi tanyakan pada hatimu, tanyakan pada intuisimu, maunya kamu itu apa, ya. Dan pikirkan semua matang-matang. Pikirkan semua baik-baik, mana keputusan, mana tindakan yang terbaik untuk kamu. Ya, apapun itu harus siap ya. Mengambil tindakan ya kayak gitu. Oke, finansial, keuangan ya. Nah, keuangan rasanya ingin pasrah. Tapi aku ngerasa kamu akan ke-trigger ya. Kamu akan terpacu bahwa ya nggak bisa lah pasrah gitu aja. Berserah ya nggak apa-apa gitu. Kan berserah beda dengan pasrah ya. Ya lebih baiklah berserah. Dalam artian kita serahkan ke yang kuasa. Tapi kita juga harus berusaha. Itulah pasrah, berserah. Itulah berserah ya kan. Pokoknya berserah itu ya kamu kayak ikhlas aja. Yang penting kamu berusaha, kamu serahkan ke Tuhan, ya itu berserah ya. Oke. Hati-hati dengan tower moment, duar. Ada momen-momen yang bikin shock nanti di Agustus, bikin kaget, sekaget-kagetnya, duar. Wah, tiba-tiba uangku kok tinggal segini ya? Tiba-tiba duit aku kok tinggal segini ya? Wah, bertanya-tanya. Ya, hati-hati dengan sikap impulsif kamu. Apa itu impulsif? Ya, bertindak sesuatu tanpa mikir-mikir dulu, ya. Hati-hati dengan impulsif gitu, ya. Ya, kayak gimana pun mengelola uang itu harus bijaksana, harus dewasa, ya. Jangan ikuti ego kita saja, jalan pikiran kita saja. Jangan bertindak seperti anak kecil ya dalam mengelola keuangan. Karena kita harus mikirkan masa depan gitu. Aku rasanya ya. Jadi aku ngelihat sebenarnya rezekimu bisa aja. Ada kok dari mana-mana saja. Cuma hati-hati sama tawar momen ini. Ada momen mengejutkan nantinya. Ya seperti apa ya? Ya pokoknya berhati-hati. Berhati-hati menggunakan uang ya. Jangan sembarangan keluar uang. Sampai akhir-akhirnya nanti udah uang berkurang baru sadar gitu.
Pokoknya jangan impulsif ya. Oke? Jadi sampai di sini dulu Aquarius. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.